Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 176 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan kembali dengan kekuatan jauh lebih besar, berhasil menelan api suci peringkat 35, api hati bumi langit. Namun keberhasilan itu menimbulkan masalah baru. Api suci dan api surgawi di dalam tubuhnya saling menolak, membuat keseimbangannya terganggu. Meskipun kini telah mencapai Dodi bintang 6, Xiaoyan menyadari dia belum memperoleh kekuatan hidup dan mati tanda sejati seorang Dodi. Hal ini menimbulkan misteri besar karena badai Dodi yang seharusnya muncul saat terobosan justru tidak terjadi. Saat berbincang dengan Xinyan, roh api suci di tubuhnya, Xiaoyan menemukan fakta mengejutkan. 22 api surgawi yang pernah dia satukan ternyata hanyalah embrio dari api suci sejati. Untuk menjadikannya sempurna, dia harus memperkuat roh apinya, Xiaoyi, hingga mampu menanggung tribulasi surgawi dan berevolusi menjadi api suci sesungguhnya. Dalam keheningan malam, percakapan dua sosok berlangsung di dalam ruangan yang diterangi cahaya redup. Hati Xiaoyan masih belum sepenuhnya tenang sejak pembicaraan mereka dimulai. Xinyan menatapnya sejenak, lalu berkata, "Tidak bisa dikatakan seperti itu. Bagaimanapun, teknik mantra pembakaran adalah sesuatu yang bahkan di antara kami, bangsa api suci, hanya sedikit yang pernah mendengarnya, apalagi benar-benar mempraktikannya. Namun aku samar-samar mengingat bahwa di antara mantra pembakaran terdapat catatan kabur yang menyebutkan bahwa dia dapat menampung beberapa api suci sekaligus." Xiaoyan menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Sebab rahasia mengenai mantra pembakaran hanya diketahui oleh segelintir orang. "Bagaimana kau bisa mengetahui tentang mantra pembakaran?" tanya Xiaoyan. Xinyan hanya tersenyum samar. Dia pun mengatakan, "Hal itu tersimpan dalam ingatanku yang telah lama tertidur. Aku pun hanya mengingatnya secara samar." Kening Xiaoyan berkerut. "Tertidur?" tanyanya dengan heran. "Benar. Kekuatan dan ingatanku kini masih tertekan oleh batas kekuatanmu sendiri, sehingga tidak utuh. Hanya ketika kekuatanmu mencapai tingkat Dodi bintang 9, barulah engkau dapat sepenuhnya membangkitkan kekuatanku. Saat itu tiba, api suci akan muncul, dan siapa yang mampu menandingi." Mendengar hal itu, Xiaoyan perlahan menggelengkan kepala. "Begitu rupanya." Xinyan kembali menegaskan dengan suara berat. "Mulai sekarang, aku tidak akan muncul dengan sembarangan. Dalam pertempuran pun, aku tidak dapat membantumu lagi. Kekuatan api suci dalam tubuhmu sebaiknya jangan sering digunakan, karena kekuatanmu masih terlalu lemah untuk menanggungnya. Adapun mengenai energi darah iblis emas dalam tubuhmu, aku akan membantu menekannya. Tetapi ingatlah, paling lama 3 tahun. Jika tidak diselesaikan, akibatnya akan sangat berbahaya." Xiaoyan mengangguk pelan. "Baiklah," ucapnya. Belum sempat dia menambahkan kata lain, suara Xinyan kembali terdengar. "Seseorang datang. Jangan biarkan dia tahu apa yang baru saja kita bicarakan." Begitu kata-kata itu selesai, cahaya lembut menyelimuti tubuh Xinyan sebelum menghilang ke dalam tubuh Xiaoyan. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan lembut di pintu. Xiaoyan segera menata ruangan sejenak, lalu melangkah membuka pintu. Namun, sosok yang muncul di balik pintu membuatnya sedikit terkejut. "Kenapa kau datang?" tanyanya. Di hadapannya berdiri Mu Yingying. Tubuh rampingnya tampak diterangi cahaya rembulan yang jatuh di bahunya. "Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu," ucapnya lembut, sambil memastikan tidak ada orang lain di sekitar. "Masuklah," ucap Xiaoyan seraya memberi isyarat. Mu Yingying mengangguk pelan. Setelah pintu tertutup, malam kembali sunyi. Hanya tersisa suara angin yang berdesir di luar. Xiaoyan menuangkan secangkir teh hangat dan menatapnya dengan tenang. "Baiklah, apa yang ingin engkau bicarakan?" Mu Yingying mengatakan. "Sebenarnya tidak sulit dijelaskan. Aku hanya ingin meminta bantuanmu dalam satu hal." Xiaoyan menatapnya dengan lembut. Dia tahu bahwa Mu Yingying bukan tipe orang yang mudah meminta tolong. "Bantuan seperti apa?" Mu Yingying menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Aku ingin melewati tribulasi Dodi." Ucapan itu membuat Xiaoyan terdiam sesaat. Dia menatapnya dengan terkejut. "Apa? Kau sudah gila?" Meskipun kini dia telah mencapai tingkat Dodi bintang 6 dan kekuatannya meningkat pesat berkat api suci, namun tribulasi Dodi adalah ujian maut yang bahkan para ahli legendaris pun gentar menghadapinya. Satu kesalahan kecil saja bisa berakhir dengan kehancuran jiwa. Namun, Mu Yingying menatapnya dengan tekad yang tidak tergoyahkan. "Aku tidak gila, aku hanya membutuhkan kekuatan." Xiaoyan menghela nafas berat. "Tidak,
Kekuatanmu baru saja mencapai puncak bintang 5 dan belum stabil sepenuhnya. Jika sekarang engkau memaksa melewati tribulasi, akibatnya hanyalah kehancuran. Mu Yingying menunduk sejenak, lalu suaranya menjadi lembut. Kau lupa, di dalam tubuh kita masih ada kekuatan misterius dari kolam kekaisaran Xuanling. Xiaoyan menggeleng pelan, itu tetap berbahaya. Energi semacam itu tidak bisa dijamin kestabilannya. Jika gagal, fondasi kekuatanmu akan rusak selamanya. Suara hening sejenak, kemudian suara Mu Yingying kembali terdengar. Aku datang kepadamu karena aku tidak pernah meminta tolong pada siapapun selain kakakku. Nada Xiaoyan berubah dingin. Engkau akan menjerumuskan dirimu ke jalan tanpa akhir, ucapnya dengan marah. Mu Yingying menatapnya dan berbicara, aku harus melakukannya. Aku tidak bisa lagi menunggu. Kata-kata itu membuat Xiaoyan kehilangan kesabarannya. Dia menepuk meja dengan keras, hingga cangkir teh berguncang. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan kebodohan itu. Mu Yingying tidak bergeming. Dia perlahan mengangkat cangkir teh yang sempat terjatuh, menatap isinya sejenak lalu menengguknya habis. Teh ini cukup enak. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun. Ketika sosoknya menghilang di balik pintu, Xiaoyan mengepalkan tangan dengan kesal. Perempuan ini, apa sebenarnya yang dia pikirkan? Namun sebelum emosinya reda, suara Xinyan kembali terdengar di dalam pikirannya. Perempuan itu menyembunyikan banyak hal, dan dari cara dia memandangmu, sepertinya ada sesuatu di hatinya. Mengapa tidak mencoba? Xiaoyan pun menyela. Aku tidak sedang membicarakan hal itu. Apa sebenarnya yang terjadi dengannya? Baru kemudian Xinyan berkata dengan sungguh-sungguh, api suci dalam dirinya memiliki peringkat di atasmu. Dia tidak salah. Dia memang bisa melewati tribulasi sekarang, dan kemungkinan keberhasilannya tidak kecil. Xiaoyan termenung sejenak. Hanya karena api suci itu. Xinyan menjawab, benar. Api batu hati langit di tubuhmu tampaknya beresonansi dengan api suci dalam dirinya. Jika dia terus menekan kekuatan itu, dia justru akan menciptakan bahaya bagi dirinya sendiri. Xiaoyan menatap kosong ke arah pintu yang baru saja ditutup. Jadi kemungkinan besar dia menghadapi situasi seperti yang kau sebutkan sebelumnya. Xinyan menjawab, aku tidak bisa memastikan, namun kemungkinan itu cukup besar. Xiaoyan menarik nafas panjang dan menutup matanya. Baiklah, aku akan memeriksa kekuatanku sendiri. Api suci ini baru kugenggam permukaannya saja. Aku harus memahami ruang kekuatannya dengan benar. Xinyan menjawab, itu keputusan yang bijak. Ruang api suci mirip dengan sebuah wilayah kekuatan. Orang lain tidak akan mengenalinya. Mereka hanya akan menganggapnya sebagai bentuk awal dari medan kekuatanmu. Lalu dia menambahkan dengan nada bangga, apakah menurutmu gelar Raja Api disematkan pada kami tanpa alasan? Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum tipis. Dia duduk bersila, menenangkan diri, dan mulai menyelami kekuatan api suci dalam tubuhnya. Di dalam laut dokinya, bayangan binatang api dan kristal api suci berdiri kokoh. Sementara di dalam lautan spiritualnya, inskripsi inti berdiri tegak, memancarkan cahaya yang dalam. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Kini aku telah berada di tahap 2 di bintang 6 akhir. Dengan kekuatan api suci dan kekuatan jiwaku sebagai alkemis tingkat 2 kelas kaisar, menghadapi Ali Dao di bintang 7 pun bukan mustahil. Dia menatap jauh ke arah langit malam. Suara hatinya penuh keyakinan. Cailin, siapa sangka setelah tiba di benua Dodi, kekuatanmu melonjak sampai tingkat dosian. Meskipun aku tahu kau membayar harga yang besar, tetapi ingatlah, selama kau membutuhkan bantuan, akulah yang akan berdiri paling depan. Senyum dingin melintas di wajahnya. Perempuan yang menjadi milikku, tidak seorang pun boleh bertindak semena-mena terhadapnya. Energi kuat seketika memancar dari tubuhnya, mengguncang seluruh ruangan. Dari dalam tubuhnya, suara Xinyan kembali terdengar. Anak ini benar-benar menakdirkan dirinya pada jalan yang sama. Mantra pembakaran, entah akan menjadi berkah atau bencana. Suara itu perlahan memudar, dan keheningan kembali menyelimuti ruangan. Hanya sosok Xiaoyan yang masih duduk bersila dengan mata tertutup, berusaha memahami kekuatan dahsyat yang kini berada di dalam dirinya. Fajar menyingkap langit yang gelap. Sinar mentari pagi perlahan menembus cakrawala dan menyebar ke penjuru daratan, menandakan dimulainya hari yang baru. Di sisi lain, sosok Mu Feng telah lebih dahulu memperhatikan kehadiran Xiaoyan yang bangun pagi-pagi sekali. Dengan nada hangat, Mu Feng menyapanya. Xiaoyan, bangun sepagi ini, kemana kau hendak pergi? Xiaoyan tersenyum tipis. Aku baru saja keluar dari pegunungan gurun, berniat pergi ke arena pertandingan untuk berlatih sedikit, sekaligus melihat kekuatan para ahli dari sekte Feng Xiang. Dengan begitu, kita akan lebih siap menghadapi pertandingan tim beberapa hari lagi.
Mendengar hal itu, Mu Feng terkekeh. Kebetulan sekali, aku cukup mengenal tempat itu. Biarkan aku yang menuntunmu ke sana, sekaligus ingin melihat seberapa jauh kekuatanmu kini. Xiaoyan mengangguk ringan. Baiklah, mari kita berangkat. Di sepanjang jalan nanti, kau dapat memberitahuku hasil pertandingan individu dari ketiga istana. Istana langit, bumi, dan manusia. Setelah berkata demikian, dia melangkah terlebih dahulu. Sembari berjalan, Mu Feng perlahan membuka percakapan. Ketika kami berlatih di pegunungan gurun dahulu, memang memperoleh banyak keuntungan. Kekuatan kami meningkat dengan pesat. Namun setelah berlatih selama 2 tahun, gunung itu tiba-tiba menurun dan menghilang. Karena itu kami terpaksa keluar. Setelah kembali ke Sekte Feng Xiang, kami segera retreat untuk memperkuat diri. Saat keluar dari pengangsingan, kompetisi individu telah dimulai. Setelah mempertimbangkan banyak hal, kami akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti kompetisi individu. Bagaimanapun, kekuatan Istana Langit dan Istana Bumi tidak dapat diremehkan. Selain itu, karena engkau belum kembali, kami pun kehilangan niat untuk ikut serta. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun bertanya, bagaimana dengan kekuatan mereka dari Istana Bumi dan Istana Langit? Mu Feng tersenyum getir. Dari ketiga istana, istana manusia adalah yang paling lemah. Bahkan, di antara seluruh murid istana manusia, mungkin hanya engkau yang memiliki kekuatan tertinggi. Xiaoyan tertegun, lalu menghentikan langkahnya. Hanya aku seorang, ucapnya dengan nada terkejut. Apakah di istana manusia tidak ada murid dengan kekuatan di atas Dodi bintang 6? Mu Feng menggeleng perlahan. Tidak sepenuhnya begitu. Banyak murid manusia datang demi merebut teknik Yi Tianji. Namun karena gagal memperolehnya, mereka memilih keluar untuk mencari kesempatan menerobos di luar. Jadi selain kami berlima, para senior telah pergi sejak lama. Xiaoyan menatapnya dalam diam. Jadi kali ini hanya kita berlima yang mewakili istana manusia. Mu Feng mengangguk. Benar, bahkan ketika kompetisi individu dimulai, Mu Susi berkata agar kami menunggu kembalinya dirimu dan langsung berpartisipasi dalam pertandingan tim. Xiaoyan menghela nafas dan tersenyum getir. Begitu rupanya, istana manusia ini benar-benar aneh. Jumlah muridnya sangat sedikit. Mu Feng segera menambahkan, Mu Susi pernah berkata, lebih baik sedikit tetapi berkualitas daripada banyak namun tak berguna. Adapun para ahli dari Istana Bumi, jumlah mereka menakutkan. Ada 5 orang yang mencapai tingkat Dodi bintang 6 dan banyak pula yang berada di puncak bintang 5 Dodi. Bahkan dikabarkan, kakak tertua Istana Bumi telah mencapai Dodi bintang 7. Kening Xiaoyan bergerut. Kekuatan sebesar itu jelas melampaui perkiraannya. 5 orang Dodi bintang 6 dan 1 orang Dodi bintang 7, kekuatan yang sebanding dengan klan menengah tingkat atas. Namun rasa penasaran segera timbul dalam hatinya. Bagaimana dengan Istana Langit? Tanyanya. Mu Feng menjawab perlahan. Dalam kompetisi individu kali ini, Istana Langit hanya mengirim 1 orang. Sayangnya dia kalah tipis di tangan kakak kedua dari Istana Bumi. Xiaoyan tampak terkejut. Siapa yang mewakili Istana Langit hingga bisa kalah dari Istana Bumi? Mu Feng menjelaskan, namanya Lingsa, seorang ahli di tingkat akhir Dodi bintang 6. Sedangkan lawannya, Su Yuan, telah mencapai Dodi bintang 6 puncak. Dalam pertarungan itu, Su Yuan hanya menang tipis berkat keunggulan kekuatan. Namun semua orang tahu, jika kekuatan keduanya setara, kemenangan itu tidak akan jatuh ke tangan Su Yuan. Xiaoyan mengangguk pelan. Setelah berpikir sejenak, dia kembali bertanya, berapa jumlah murid Istana Langit? Mu Feng mengatakan, konon hanya ada 7 orang. Sejak istana itu didirikan, jumlah mereka tidak pernah berubah. Seolah ada rahasia di baliknya. Xiaoyan tersenyum samar, matanya berkilat aneh. Tampaknya Istana Langit memang menyimpan sesuatu yang tidak sederhana. Tak lama berselang, keduanya tiba di depan sebuah bangunan megah. Sebuah papan besar bergantung di pintu masuk, dengan 3 huruf besar tertulis di atasnya, arena pertandingan. Sementara itu di dalam arena, seorang perempuan muda berwajah cantik tengah berbicara kepada seorang pria yang sedang berlatih gerakan tinju dengan fokus penuh. 5 senior, murid dari Istana Manusia bernama Xiaoyan telah kembali. Dia benar-benar terlalu sombong. Pria itu menghentikan latihannya sejenak dan menatapnya heran. Xiaoyan, ada apa dengannya? Gerakan yang dia lakukan sebelumnya memancarkan kekuatan hebat hingga ruang di sekitarnya bergetar halus. Perempuan itu menggertakkan giginya. Baru saja kembali, dia langsung menerobos ke wilayah langit di atas domain pembakaran surga. Padahal tempat itu sudah jelas dilarang untuk dimasuki. Kedua senior menyuruh Yeking membawanya ke Istana Bumi untuk diinterogasi. Namun siapa sangka, dia malah menyerang balik. Yeking dipukul hingga wajahnya lebam. Pria itu tersenyum samar. Sudah lama tidak ada yang berani menyinggungmu. Apakah
Apakah dia tidak tahu siapa dirimu? Perempuan itu mendengus marah. 5 senior, engkau paling menyayangiku bukan? Tolong bantu aku memberi pelajaran padanya. Pria itu tertawa pelan, matanya memancarkan kasih sayang. Jika benar-benar ingin balas dendam, mengapa tidak mengadu kepada ayahmu? Mengapa datang padaku? Perempuan yang dipanggil Ling Xuan itu menatap kesal. Ayah sedang tidak berada di pavilion beberapa hari ini. Pria bernama Wang Chen tersenyum kecil, namun aura kuat perlahan terpancar dari tubuhnya. Jadi dia itu Xiaoyan dari Istana Manusia yang menghilang selama 5 tahun. Ling Xuan langsung menjawabnya. Benar, dia terlalu sombong dan harus diberi pelajaran. Wang Chen menatapnya, lalu mengangguk. Baiklah, mari kita lihat seperti apa orang yang membuatmu marah ini. Namun sebelum mereka sempat melangkah keluar dari arena, Ling Xuan tiba-tiba menunjuk ke arah gerbang. Tunggu, 5 senior, itu bukankah dia Xiaoyan? Xiaoyan yang baru tiba di tempat itu hanya bisa menghela nafas dalam hati. Rupanya masalah ini tetap tidak bisa dihindari. Gumamnya pelan. Pandangan Wang Chen mengikuti arah telunjuk Ling Xuan. Di hadapannya tampak seorang pria dengan tubuh tegap membawa penguasa Xuan di punggung, berdiri bersebelahan dengan sosok lain yang bertubuh kurus namun memancarkan aura aneh dan berbahaya. Xiaoyan menyadari tatapan kedua orang itu yang tertuju padanya. Dia hanya dapat tersenyum tipis dan menggeleng pelan. Kedatanganku ke pavilion Fengxi yang kali ini, salah satu tujuannya memang untuk mendapatkan penggaris pemindah langit. Namun sebelum itu, mungkin perlu memberi sedikit peringatan kepada mereka. Tatapannya beralih pada wanita di sisi Wang Chen, dan alisnya sedikit berkerut. Namun perempuan itu tampaknya tidak sederhana. Sebelumnya aku telah berhadapan dengan Ye Qing, seorang ahli Dodi bintang 5 tingkat akhir. Dan sekarang yang muncul adalah seorang kuat dengan kekuatan bintang 6. Siapa sebenarnya wanita ini? Ketika pandangan Xiaoyan dan Wang Chen akhirnya saling bertemu, aura pertempuran seketika memanas. Para murid pavilion Fengxi yang menyaksikan segera mundur beberapa langkah, takut terseret dalam benturan yang akan datang. Lihat itu, bukankah itu Wang Chen dari Istana Bumi dan si penyihir kecil Ling Xuan? Seru seseorang di antara kerumunan. Mereka sedang menatap siapa kali ini. Seletuk yang lain dengan nada penuh keingintahuan. Dalam sekejap, suasana di arena ujian menjadi tegang. Para murid yang sebelumnya tengah berlatih berbondong-bondong keluar, membentuk lingkaran besar, seolah menunggu tontonan menarik yang akan segera dimulai. Wang Chen melangkah maju. Tubuhnya memancarkan tekanan luar biasa yang membuat udara di sekelilingnya bergetar. Kau adalah Xiaoyan dari Istana Manusia, bukan? Xiaoyan menatapnya datar. Dia menginjakkan kaki ke tanah. Dan seketika gelombang tekanan doki dari Wang Chen hancur seketika. Lenyap seperti asap terbakar. Wang Chen mengerutkan dahi. Konon, kau adalah pemenang peringkat pertama dalam kompetisi perebutan poin. Dan bahkan mampu membunuh kaisar hantu kembar. Tanyanya dengan nada penuh penekanan. Dari pengamatannya, kekuatan Xiaoyan tampak tidak lebih dari seorang Dodi bintang 5. Meskipun ada kemungkinan kekuatannya disembunyikan, perbedaannya dengan Dodi bintang 6 tetaplah bagikan langit dan bumi. Xiaoyan menjawab dengan tenang. Bahunya sedikit terangkat. Jika di dalam pavilion Fengxi yang tidak ada orang lain yang memiliki nama sama denganku, maka mungkin akulah orang yang kau maksud. Kerumunan mulai berbisik di antara mereka. Orang ini, aura yang dipancarkannya terasa sangat aneh. Benar, meski disembunyikan, aku bisa merasakan jejak api yang murni dan suci darinya. Tidak seperti api biasa. Salah satu dari mereka yang berkomentar adalah sosok istimewa. Seorang lelaki muda dengan wajah tenang yang berdiri di barisan belakang. Jika salah satu kepala istana hadir di tempat itu, mereka pasti segera mengenalinya sebagai senior tertua dari Istana Langit. Pemimpin di antara 7 orang kuat istana itu. Wang Chen kembali berbicara. Ku dengar, kau telah memasuki wilayah terlarang pavilion kami, wilayah surga pembakaran. Apa penjelasanmu mengenai hal itu? Xiaoyan menatapnya tenang seraya menjawab. Jika aku katakan bahwa aku tersesat dan masuk tanpa sengaja, sepertinya saudara Wang Chen tidak akan mempercayainya. Di sisi lain, Mu Feng yang menyertai Xiaoyan tampak gelisah. Xiaoyan, dia adalah Wang Chen, senior kelima dari Istana Bumi. Dengar-dengar kekuatannya sudah mencapai tingkat menengah Dodi bintang 6. Sebaiknya kita pergi saja, ucapnya khawatir. Namun Xiaoyan tetap tersenyum tipis. Tenang saja, aku masih bisa menghadapinya. Kau sendiri pernah bilang bahwa orang-orang Istana Bumi tidak terlalu bersahabat dengan Istana Manusia. Maka, biarkan aku mengambil sedikit bunga atas perlakuan mereka. Pandangan Xiaoyan kembali tertuju pada Wang Chen. Matanya berkilat dingin. Dari pengamatan singkat, dia dapat melihat bahwa pria itu memiliki tubuh kekar dan kekuatan fisik luar biasa. Jelas merupakan tipe petarung berbasis kekuatan murni. Wang Chen menyipitkan mata dan menahan senyum yang mengandung ejekan. Saudara muda ini pandai berbicara.
Namun apapun alasannya, memasuki wilayah terlarang tetaplah sebuah pelanggaran. Di pavilion Feng Xiang, hukum dan ganjaran berlaku seimbang, maka kau harus menerima akibatnya. Nada suaranya terdengar ringan, namun di baliknya tersimpan rasa puas yang dalam. Kekalahan di pertandingan pribadi sebelumnya masih membekas di hatinya, dan kemunculan Xiaoyan kali ini tampak menjadi sasaran pelampiasan yang tepat. Kerumunan mulai berdiskusi. Dengar-dengar, Xiaoyan ini menghilang selama 5 tahun setelah berlatih di kolam suci Xuanling. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi selama itu. 5 tahun bisa membawa banyak perubahan. Lagi pula dia tampaknya tidak terlalu lemah. Dia bahkan tidak gentar di bawah tekanan Wang Chen. Namun jangan lupa, Wang Chen adalah Dodi bintang 6 sejati. Xiaoyan mungkin akan kesulitan. Sementara beberapa orang mencibir, seorang pemuda dari Istana Langit hanya tersenyum tipis. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Aku rasa kali ini justru Wang Chen yang akan menelan kepahitan. Ucapnya perlahan sambil menatap ke arah Xiaoyan. Wang Chen mendengus keras. Amarahnya mulai membara. Omong kosong, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menghormati senior. Jika kau tidak mau mengikuti kami secara sukarela, maka aku sendiri yang akan mengundangmu kembali ke Istana Bumi. Ling Xuan yang berdiri di belakang Wang Chen segera memperingatkan dengan suara pelan. Senior Wang Chen, berhati-hatilah, api di tubuh Xiaoyan tampak tidak biasa. Namun Wang Chen hanya tertawa dingin. Tenang saja, hanya seorang pemuda belum matang, tidak akan ada masalah. Tatapan matanya dipenuhi semangat bertarung. Dia melangkah maju 1 langkah. Suaranya menggema ke seluruh arena. Hari ini, di depan semua saudara kita di arena latihan, aku Wang Chen dari Istana Bumi, menantang Xiaoyan dari Istana Manusia. Xiaoyan, apakah kau berani menerima tantanganku? Xiaoyan maju selangkah. Senyum tipis terlukis di sudut bibirnya. Mengapa tidak? Ucapnya dengan tenang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.